13. Badlul Juhd. 13. 13. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhajihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum aslih lana an-niyyata wal-dhurriyyata wal-'amal. Alhamdulillah kita masih bersama dengan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam risalah beliau yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara dan bagaimana seorang penuntut ilmu ini mengagungkan ilmu yang sedang dia pelajari. Tujuan ditulisnya risalah ini kembali kita mengingatkan bahwa segala sesuatu yang punya nilai dan orang yang sedang mengharapkan sesuatu tersebut tahu akan nilai yang sedang dia tuju, maka dia akan melakukan segala usaha untuk menggapai apa yang dia inginkan. Begitu pula dengan para penuntut ilmu. Ketika para penuntut ilmu tahu kadar dan juga tahu cara memuliakan apa yang sedang dia pelajari, yakni ilmu, maka dia akan berusaha sekeras mungkin mengerahkan seluruh usahanya untuk dalam rangka memuliakan ilmu tersebut. Karena kita punya kaidah sebagaimana perkataan para ulama, man lam yu'azzim al-ilma la yu'azzimu ilm, atau man lam yakrim al-ilma la yakrimu ilm. Orang siapa yang tidak tahu dan tidak pandai cara memuliakan ilmu, maka ilmu tersebut tidak akan bisa memuliakan orang yang sedang mempelajarinya. Kita sampai pada al-ma'qid al-thalith ashar, simpul yang ke-13 dari simpul-simpul yang kalau saja seorang penuntut ilmu ini benar-benar mempraktekkan apa yang disampaikan oleh syekh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan dalam perjalanan menuntut ilmu. Beliau mengatakan, al-ma'qid ats-tsalits badlul juhdi fi tahaffuz al-ilmi wal mudzakarati bih was su'al anhu.
Maksud yang ke-13 ini atau simpul asas yang ke-13 ini, beliau menekankan bahwa dalam proses menuntut ilmu, kalau tanpa adanya penjagaan terhadap ilmu tersebut, pengulangan terhadap ilmu yang sudah dipelajari, maka dia menuntut sesuatu yang mustahil. Beliau ingin menekankan dalam proses menuntut ilmu seorang pelajar harus ada 3 komponen ini. Yang pertama adalah tahaffuzul ilm, menghafalkan ilmu. Yang kedua adalah al-mudzakaratu bih, mengulang-ulang pelajaran ini dengan lawan atau dengan rekan-rekan pelajar, yakni mudzakarah, was-su'al anhu, dan juga bertanya tentang permasalahan yang sedang dipelajari. 3 komponen ini ketika benar-benar dikuasai dan dipraktekkan oleh seorang penuntut ilmu dalam prosesnya menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Beliau menjelaskan, idza talaqi 'ani syuyukh la yanfa'u bila hifdzillah, bahwa setiap ilmu yang dituntut oleh seorang penuntut ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak dihafal. Ilmu apapun itu, kalau dia hanya sekedar membaca, duduk di majelis saja tanpa menghafalkan ilmu tersebut, maka tidak akan mendapatkan manfaat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dan mengatakan sebuah pernyataan. Beliau menyatakan bahwasanya kami ta'allamna katsir wa hafidhna katsir. Kami belajar banyak, membaca banyak, dan saya dan kami tidak mendapatkan yang paling bermanfaat dalam ilmu ini dari diri kami kecuali apa-apa yang sudah kami hafal. Dalam proses menuntut ilmu kita, teman-teman, ketika kita benar-benar ingin menjadi rasikh, menjadi seorang yang benar-benar menguasai satu bidang ilmu, menguasai ilmu yang sedang kita pelajari, maka usahakan untuk menghafal apa yang berkaitan erat dengan ilmu tersebut. Kita contohkan pada pembahasan misalnya akidah. Kalau kita ingin benar-benar memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mulailah dengan mempelajari mutun-mutun ringkas sebagaimana sudah pernah kita pelajari. Mutun-mutun ringkas, kemudian hafalkan matan-matan tadi. Karena ini akan sangat membantu dalam proses menuntut ilmu. Dan antum merasakan itu semua. Dan lebih akan dirasakan lagi ketika kita sudah beranjak pada kitab-kitab yang mensyarahkan matan tadi. Misalnya Ushul Tsalatsa. Ketika kita beranjak ke syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian kita sudah punya bekal hafalan Ushul Tsalatsa, itu sudah benar-benar kita kuat di ingatan kita, maka ini sangat membantu ketika kita belajar syarah Ushul Tsalatsa. Dan ini pun yang kita dapatkan dari beberapa guru-guru kita. Anda pribadi pernah duduk di samping salah seorang Ustaz Muhammad Nur Ihsan, kalau tidak Anda salah, di salah satu daurah. Kemudian Anda melihat catatan beliau itu lebih banyak dibanding kita. Padahal masalah itu masalah akidah yang luar biasa. Selesai daurah, ketika itu kalau saya salah dengan Syekh Ibrahim, ketika selesai daurah, Anda lihat catatan beliau. Ustaz minta lihat catatan, lihat bagaimana beliau menuliskan faedah itu, membuat seperti kode-kode. Kode tersebut Anda awal tidak paham ini maksudnya apa. Ternyata yang beliau tulis di samping-samping kitab tersebut atau di sisi-sisi kosong kitab tersebut adalah hafalan beliau terhadap permasalahan yang sedang dibahas di kitab tersebut. Ketika itu pembahasan tentang irsyad, salah satu kitab karangan Syekh Ibrahim Rahimahullah taala. Kemudian di samping ada tempat yang kosong di kitab tersebut, beliau tuliskan baik-baik syair misalkan Nuniyah Ibnu Qayyim rahimahullah, ataupun penjelasan-penjelasan tambahan dari hafalan beliau. Dan ini kata beliau akan menguatkan apa yang sedang dipelajari, dan ini juga akan melatih otak kita ketika kita mendengar penjelasan sesuatu, kemudian kita mengulang apa yang sudah pernah kita hafalkan, kemudian kita tuliskan di pelajaran yang sedang kita pelajari. Ini akan membuat
membuat ilmu yang sedang dipelajari tersebut akan semakin kuat, semakin rasikh. Setelah menghafal, apa kata beliau juga? Wal mudzakaratu bih. Mengulang pelajaran. Beliau menjelaskan di sini wa bil mudzakarah tadumu hayatul ilmi fin nafs wa yaqwa ta'alluquhu biha. Mudzakarah atau mengulang-ulang ilmu dengan rekan, ya, adalah salah satu cara dan metode para salafun salih dalam menjaga ilmu. Karena terkadang sebagaimana kita manusia sering lupa, ada beberapa part atau beberapa bagian dari ilmu yang sedang kita pelajari, dari kitab yang sedang kita pelajari, yang kita mungkin terluput penjelasannya dari guru kita. Kemudian dengan mudzakarah, ya, kita akan mendapatkan apa yang tadi terluput, mungkin dapat faedah dari teman-teman kita. Ini punya ta'alluq, punya ikatan kuat dengan penjelasan atau ma'aqid yang sebelumnya kita pelajari, yaitu ma'aqid yang menjelaskan tentang intikhabus suhbatis salihah, memilih teman yang baik dan salih dalam perjalanan menuntut ilmu. Ini akan bermanfaat dalam mudzakarah ilmu yang sudah dipelajari. Kalau kita tidak pandai memilih teman-teman yang benar-benar fokus dalam belajar atau teman-teman yang salih, maka selesai majlis, maka selesai pula hubungan kita dengan kitab yang sedang dibaca. Selesai majlis, selesai pula hubungan kita dengan apa yang sudah kita pelajari. Selesai majlis, hilang pula apa yang sudah kita catat. Dan ini harusnya kita menjadi bahan introspeksi kita semua. Betapa banyak catatan-catatan yang sudah kita catat, tulisan-tulisan atau komentar-komentar para masyayikh, guru-guru kita terhadap satu matan kitab, akan tetapi akhirnya terluput dan kita terlupa pada permasalahan tersebut. Mungkin kita semua rasakan, kalau antum pernah ketemu satu permasalahan, kemudian tidak antum lihat sama sekali permasalahan tersebut, kemudian bertemu dengan permasalahan yang sama, kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, akan ada sesuatu yang mengganjal di hati ini. Rasanya pernah belajar ini, rasanya pernah baca ini, rasanya pernah bahas ini. Tapi karena tidak dijaga, ya, maka dia akan hilang begitu saja. Maka untuk benar-benar mensukseskan proses belajar seorang penuntut ilmu, maka dia butuh untuk mudzakarah. Dan ini yang diajarkan para salafun salih. Kita lihat para muhadditsin, para ahlul hadis. Lihat bagaimana di antara mereka ada yang mudzakaratul ilm atau mudzakarah satu hadis dari jalur periwayatannya, kemudian para perawinya dibahas dari fajar, dari ba'da isya sampai fajar menyingsing. Mudzakarah. Dengan mudzakarah inilah akan hidup ilmu, kata beliau rahimahullah taala. Kemudian beliau lanjutkan, komponen ketiga yang harus dimiliki dan harus dikerjakan oleh seorang penuntut ilmu setelah dia menghafal ilmu yang dia pelajari, kemudian mudzakarah dan murajaah ilmu yang sudah dia pelajari, kemudian bertanya pada permasalahan yang sedang dia pelajari dan tidak ketahui. Dengan bertanya ini akan kuat permasalahan yang sedang kita tanya. Ya. Anda diceritakan oleh salah seorang syekh di tempat kita mengambil dan membaca Quran. Beliau salah satu murid dari Syekh Al-Hudzaify, seorang imam di Masjid Nabawi. Suatu ketika beliau membaca qiraat sab'ah atau membaca hafalan beliau dengan membaca qiraat. Jadi satu ayat dibaca dengan 7 macamnya ditambah 3 qiraat yang mukhtalaf. Asyarah kubra. Pada satu permasalahan, Syekh Hudzaify ini langsung memerintahkan ya beliau ini untuk pergi. Artinya sudah selesai, karena nggak tahu ada kesalahan di situ. Kemudian ditanya, apa salah saya, Syekh? Beliau diam sampai benar-benar yang tadi sedang baca tadi benar-benar ngoyo untuk ingin tahu tuh jawabannya apa. Diikuti dan sebagainya. Akhirnya beliau jelaskan, salah antum tidak menjelaskan atau tidak membaca riwayat Ibnu Katsir. Ibnu Katsirnya Qurra, ya, Qari. Kemudian beliau menceritakan bahwa pertanyaan ini atau mauqif ini, kejadian itu, pertanyaan ana juga kepada Syekh Hudzaify ini menjadikan ana tidak pernah lupa qiraat dari Ibnu Katsir dalam ayat ini. Artinya terkadang mauqif ketika kita bertanya sesuatu,
kemudian pertanyaan ini kita dapatkan dan kita puas dengan jawaban itu, maka itu akan melanggengkan ilmu yang sedang kita pelajari. Dan juga pertanyaan ini teman-teman, tidak mesti pada sesuatu yang bentuknya detil. Ini dalam proses menuntut ilmu ya. Dalam proses menuntut ilmu tidak perlu kita minder dengan pertanyaan kita yang mungkin sedikit remeh, atau pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Terkadang kita ada rasa malu atau gengsi ketika kita ingin bertanya kepada syekh, kepada guru kita, kepada ustadz kita ngerasa usah pertanyaan kita ini kayak tidak berbobot. Kan tapi perasaan-perasaan ini harus dibuang supaya kita benar-benar bisa mendapatkan secara maksimal ilmu yang sedang kita pelajari. Dengan catatan, kalau ingin benar-benar rasyih dalam satu permasalahan yang ingin kita tanya, kalau bisa cari dahulu jawabannya sendiri. Terutama kalau antum yang sudah memiliki alat-alat untuk mencari jawaban terhadap satu permasalahan. Karena antum thalabatul ilm, antum mungkin sudah belajar bahasa Arab, atau sudah belajar sedikit tentang usul fiqh, tentang qawaid fiqh, coba cari dahulu dalam permasalahan fikih misalnya. Antum ingin tahu apa hukum masah alal khuffain di kalangan Syiah. Ini memang tidak masuk dalam keahlusunnah wal jamaah, kan, tapi ingin tahu, antum cari, antum baca kitabnya, karena antum punya alatnya, ya, punya bahasa Arab, punya nahwu, punya sharaf, punya ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau sudah dapat ini, maka insya Allah permasalahan itu akan rasyih, akan mutqin di ingatan antum. Kalau memang tidak dapat lagi, sampaikan pertanyaan kepada guru antum. Dan cara bertanyanya jangan cara bertanya yang sederhana. Cara bertanyanya ajak diskusi. Dan ini akan membantu guru tersebut untuk menyampaikan lebih dan lebih. Makanya di kalangan para thalabatul ilm dan para salafun salih ada istilah ar-raha atau as-sakha'u fil ilm. Kedermawanan dalam ilmu. Dan ini sering ditunjukkan oleh beberapa masyayikh dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika ditanya tentang satu perkara, kemudian pertanyaan ini membawa beliau untuk menjelaskan sesuatu yang lebih dibandingkan apa yang ditanyakan. Inilah faedah dari bertanya dalam proses menuntut ilmu. Maka 3 komponen ini harus dipraktikkan seorang penuntut ilmu di dalam prosesnya menuntut ilmu. Dan ketiga inilah ilmu yang sedang dia pelajari akan langgeng, yang dipelajari akan benar-benar menempel, dan ini akan membawa seseorang pada kesuksesan dalam dunia menuntut ilmu. Nah, Ana ingin jelaskan sedikit per kalimat-kalimat. Karena bab ma'aqid ar-rabi' asyar ini adalah salah satu asas utama dalam menuntut ilmu, yakni ikramu ahli ilmi wa tawqirihim, memuliakan ahli ilmu dan pandai dan tahu cara menempatkan posisi ahli ilmu pada tempatnya. Belum jelaskan. Inna fadla ulama'i 'azimun, bahwasanya keutamaan para ulama ya, besar sekali. Wa mansibun jalil. Kemudian beliau memisalkan ulama ini sebagai abun ruh, bapaknya ruh. Karena ulama ini yang akan mengisi kekosongan pada ruh manusia. Kalau saja seorang ayah, seorang bapak bagi anak adalah sebuah posisi yang fundamental, posisi yang sakral, posisi yang penting untuk seorang anak, karena ayah ini nanti akan memberikan nafkahnya secara jasmani, keamanannya, kemudian memberikan dia hal-hal duniawi dari makan, minum, maskan, tempat tinggal dan sebagainya. Maka guru atau syekh tempat kita belajar ilmu agama
Dimisalkan seperti ayah untuk ruh. Terkadang makanan ruh ini lebih penting dibandingkan makanan untuk jasad. Karena ruh inilah yang akan menjadikan seorang hidup dan akan lebih langgeng hidupnya. Belum menjelaskan fasyekhu abun lirruhi kama anna alwalid abun liljasad wal i'tiraf bi fadl almuallimin haqqun wajib. Kalau kita tahu bahwasannya seorang guru dan syekh ini adalah ayah bagi ruh yang memberikan kebutuhan-kebutuhan ruh, dan kita tahu ruh ini lebih penting dibandingkan jasad, karena ruh inilah yang nanti akan naik, ya, kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jasad yang akan mengikuti. Sebagaimana i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kelak nanti di yaumul akhir atau di yaumul akhir itu yang akan senantiasa merasakan nikmat dan azab adalah ruh atau jasad. Ruh, jasad ikut pada ruh. Di dunia yang ikuti, yang merasakan sakit adalah jasad dan ruh ikut. Di barzakh dengan dibuat merasakan ruh dan jasad. Pentingnya kita juga mengetahui bahwasanya ruh ini adalah suatu yang paling penting dalam jasad seorang manusia, dan kita tahu guru adalah abun ruh yang menyediakan segala sesuatu yang diinginkan dibutuhkan ruh. Maka ada kewajiban seorang berilmu untuk benar-benar memuliakan guru tersebut. Sebagaimana diperintahkan oleh syariat untuk memuliakan ayah, memuliakan orang tua, maka diperintahkan pula untuk memuliakan guru karena dia adalah bapak yang mengisi kekosongan dari ruh kita. Nah, silakan Qala Syu'bah. Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah taala menjelaskan perkataan yang beliau istinbat dari Al-Quran Al-Karim, istinbat dari ayat yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam menuju Nabi Khidir alaihissalam dan proses belajar mereka. Al-Quran menjelaskan bahwasanya akan yang menemani Nabi Musa alaihissalam adalah seorang pemuda, fatat. Dan fatat ini kalau kita rujuk dalam bahasa Arab sering digunakan untuk memanggil budak. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan bahwasannya murid ini ketika dia benar-benar faham posisinya sebagai seorang murid dan benar-benar khidmat kepada seorang guru, maka posisinya adalah laksana sebagai seorang budak. Beliau mengatakan, "Kullu man sami'tu minhu haditsan fa ana lahu 'abdun." Siapapun yang aku mendengarkan hadis darinya, maka aku ada hamba sahaya bagi orang tersebut. Dan ini benar-benar dipraktikkan oleh para salaf. Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah taala benar-benar mengagungkan dan memuliakan gurunya. Lihat bagaimana para salafun salih ketika mereka berada di dalam majlisnya Imam Malik rahimahullah. Lihat bagaimana para perawi hadis ketika mereka berkumpul dan duduk di majlisnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jelaskan bahwasanya sebagian besar dari mereka karena haibatan Syafi'i, mereka takut untuk menggerakkan kertas saja atau untuk minum di hadapan Imam Syafi'i, di hadapan Imam Malik juga. Karena mereka tahu bagaimana seharusnya seorang hamba di hadapan tuannya. Tuannya ini senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh ketika ada pergerakan atau ada kelakuan dari seorang hamba sahaya yang tidak disenangi oleh tuan guru, maka tuan guru ini akan sangat mudah untuk mendapat apa yang harus dilakukan. Dan ini disebut oleh Syekh Allah Taala dalam ma'qid yang sebelumnya kita pelajari, ma'qid yang menjelaskan tentang pentingnya mulazamatul adabi fi tahqiq talab ilmu, pentingnya menjaga adab dalam menuntut ilmu. Menukilkan di ma'qid tersebut menukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya ketika seorang menjaga adab,
maka dia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Lihat nas yang beliau sampaikan, Ibnu Qayyim sampaikan, wa mastujiba khairun qat mithlul adab. Tidak ada sesuatu yang menarik banyak kebaikan kecuali adab ini. Adab ini kalau seorang benar menjaganya, dia akan menarik kebaikan yang banyak sekali. Kita sudah permisalkan. Begitu pula di antara bentuk adab yang paling ditekankan adalah memuliakan guru. Tidak ada kedudukan, tidak ada penjelasan dari syariat ini yang meletakkan posisi seorang makhluk dengan makhluk yang lainnya dengan posisi antara tuan dan hamba sahaya, padahal dia adalah orang merdeka, kecuali pada dunia ilmu. Seorang atasan atau seorang ayah, bahkan seorang ibu atau ayah dengan anaknya tidak pernah dikatakan dalam Al-Quran bahwa anak itu adalah hamba sahaya bagi ayahnya. Dan tapi murid digunakan diksi hamba sahaya karena apa tadi? Karena yang akan dia dapatkan adalah sesuatu yang menghidupkan rohnya. Ada sesuatu yang menghidupkan roh yang ada dalam dirinya, yang lebih penting daripada sekedar jasad. Karenanya Syu'bah ini mengatakan bahwa siapapun yang aku dengar hadis darinya, maka aku adalah hamba sahaya baginya. Sehingga banyak cerita-cerita para salafun salih yang diriwayatkan oleh para imam, masuk dijelaskan dan diceritakan oleh Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah taala di dalam kitab beliau yang fenomenal. Dia tentang bagaimana keadaan para salafun salih dengan gurunya, tentang bagaimana mereka benar-benar memuliakan gurunya. Silakan baca kitab-kitab tersebut sehingga kita benar-benar paham bahwa ketulusan, keikhlasan ilmu mereka ini, kebermanfaatan ilmu mereka ini sampai ke sekarang ini, sampai ke kita. Salah satu sebabnya adalah dikatakan mereka menetapkan posisi mereka benar-benar rendah di hadapan ahli ilmu tadi. Karenanya ilmu mereka bermanfaat. Karenanya ilmu mereka langgeng. Karenanya ilmu mereka sampai kepada kita dan kita rasakan ketulusan dan keikhlasan mereka. Kalau ingin demikian pula, tunjukkan pengagungan kita kepada ahli ilmu, bukan hanya kepada individunya. Yang diperintahkan oleh syariat kita adalah memuliakan apa yang dimiliki oleh ahli ilmu tadi. Sosok atau makhluk, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya sama. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan yang lain kecuali dengan apa yang ada di dalam diri, ruh dan jasad orang tersebut. Nabi menjadi mulia dengan kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, beliau hanyalah seperti hamba biasa, hamba Allah Subhanahu wa taala biasa. Kalau bukan dengan kenabian dan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW, maka beliau hanya seperti hamba biasa. Begitu pula dengan ahli ilmu. Kalau bukan karena ilmu yang ada di dalam diri ahli ilmu tersebut, maka dia hanya seperti orang-orang awam yang kita muamalahkan atau kita bergaul dengannya dengan muamalah biasa. Tapi ketika dia sudah memiliki apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dia memiliki apa yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, dan dia menjaga hal yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan tersebut, maka dia menjadi istimewa. Maka pandai-pandai meletakkan diri di hadapan ilmu dan di hadapan ahli ilmu. Nah,
Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'rifu li'alimina haqqan." Bukan dari umatku. Perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini dan juga di hadis-hadis yang lainnya seperti misalnya laisa minna bukan bermakna ketika tidak bisa dipraktekkan oleh seorang muslim, seorang mukmin langsung keluar dari Islam atau keluar dari golongan atau dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula ketika dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Apa maksud tidak beriman di sini? Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Begitu pula dengan hadis-hadis yang menjelaskan laisa minna. Kecuali nanti ada hadis-hadis yang menjelaskan memang yang mengerjakan hal tersebut keluar dari Islam. Tapi secara umumnya ketika dijelaskan hadis laisa minna atau laisa min ummati, maknanya adalah bukan dari orang-orang yang benar-benar mengikutiku secara sempurna. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa la yarham saghira, sebagaimana di hadis ini. Laisa min ummati, tidak, bukan dari umatku, artinya dia tidak benar-benar menjalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh umatku. Maka jangan sampai ketika kita salah paham. Bila kita dapati orang-orang yang demikian, langsung kita keluarkan dia dari manhaj misalnya. Oh, ini keluar dari manhaj salaf dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Dan juga yang perlu ditekankan juga, karena berhubungan dengan hal ini, tidak semua apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW kemudian ditinggalkan atau tidak dikerjakan oleh seorang yang mukmin, orang tersebut mengerjakan bid'ah. Tidak semuanya. Ada hal-hal atau ada sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW karena kebiasaannya saja. Dan tentu saja kalau kebiasaan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ibadah, dia akan mendapatkan pahala dan orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan pahala. Akan tetapi tidak semuanya ketika seorang tersebut tidak mengerjakan hal tersebut lalu dicap sebagai ahli bid'ah. Contoh yang sederhana, Rasulullah SAW di dalam cara beliau membaca Al-Fatihah, sebagaimana antum semua ketahui, beliau membacanya Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diputus, bernafas kembali, dan begitu selanjutnya per ayat. Kalau ada seorang pembaca Al-Quran dan qari membaca dengan satu nafas, dan kita dengar dari para masyayikh kita, atau membaginya dengan dua nafas, apakah orang ini mengerjakan satu hal bid'ah karena tidak mengikuti Rasulullah SAW? Tidak bisa dikatakan orang ini berbuat bid'ah. Orang ini karena tidak mengerjakan sunnah dia berbuat bid'ah. Tidak semudah itu. Ada hal-hal yang mesti diperhatikan lagi. Karenanya pula di dalam mazhab Syafi'i ada istilah khilaful aula. Sah Rizki, ada khilaful aula. Dia khilaf dari yang seharusnya lebih diutamakan. Kalau dia dikerjakan ini harusnya yang lebih diutamakan ini. Begitu pula dalam hadis laisa min ummati, maksudnya apa? Tidak sempurna mutaba'ahnya. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana, yang tidak pandai memuliakan yang besar, tidak pandai menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang-orang alim di antara kami. Lebih ditekankan lagi ketika orang yang alim tadi orang tua, orang yang lebih tua dari usianya, dari pengalamannya, maka lebih ditekankan lagi karena ada dua hak di sana, hak orang tua dan hak alim. Lebih ditekankan lagi kalau ternyata itu orang tua kita, orang tua darah kita, maka lebih ditekankan lagi orang tua memang usianya sudah tua, kemudian seorang alim, lebih ditekankan lagi karena ada hak-hak yang berkumpul di diri seorang tersebut. Nah,
Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sikap ketika ada kesalahan dari guru, kita lihat bagaimana beliau memberikan poin-poin apa yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya. Di antara adab-adab yang harus dikerjakan seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya adalah at-tawadhu. Itu yang pertama. Untuk kasih garis bawah atau untuk buat poin-poinnya. Itu lebih memudahkan untuk dalam memahami sesuatu. Tawadhu wal iqbalu alaih, benar-benar ya, menerima apa yang disampaikannya. Wa adamul iltifati anhu. Terjemahan anak tidak sama dengan terjemahan Ustaz Fadil terkadang. Karena menerjemahkan dengan terjemahan makna. Wa adamul iltifati anhu, tidak banyak tengok kanan dan kiri ketika berada di hadapannya. Itu anak secara maknanya. Kemudian mura'atu adabil hadithi ma'ah, memperhatikan adab berbicara dengan guru tadi. Wa idza haddatha anhu 'azzamahu min ghairi ghuluwin. Ya, ketika dia berbicara, maka tunjukkan antusiasme kita ketika mendengarkan guru tersebut berbicara. Ini salah satu bentuk kemampuan kita kepada ahli ilmu. Walaupun kadang ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut adalah ilmu yang sudah kita ketahui. Di antara bentuk adab adalah menampakkan antusias kita ketika mendengarkan penjelasan dari guru. Min ghairi ghulu, ini catat, tanpa berlebihan. Ya, bal yunzilu manzilatah, akan tapi letakkan guru kita pada tempat yang layak sesuai dengan kedudukannya. Li alla yashinahu min haitsu arada an yamdahahu. Ini penting. Terkadang ketika kita ingin memuliakan seorang, memuliakan guru, kemudian kita tidak tahu batasan memuliakan guru tersebut, maka dapat jatuh pada menghinakan guru tersebut. Artinya, ketika seorang tidak tahu batasan dalam memuliakan seseorang, bisa jadi dia berniat awalnya untuk memuliakan orang tersebut, ternyata jatuhnya menghinakan orang tersebut. Contohnya gimana? Contohnya, ini sedikit kita akan terlalu terang-terangan. Ketika misalnya kita lihat ada orang menurat taukir kepada gurunya sampai-sampai minumnya direbutin misalnya, atau tapak kakinya dioles-oles. Ini bukan hanya merendahkan ilmu yang dimiliki guru tadi, juga merendahkan guru tersebut. Akan banyak komentar-komentar yang negatif kepada orang tadi, padahal guru tersebut tidak meminta hal tersebut. Apa maksudnya? Kalau berlebihan, melampaui batas dalam memuliakan sesuatu dan tidak tahu batasnya, ada hulu di sana, padahal kita ingin memuliakan, tapi ternyata jatuh pada menghinakan guru tadi. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian beliau lanjutkan, wal yashkur ta'limahu wa yad'u lah. Kemudian bersyukur atas pengajarannya. Ya, biasakan kita berterima kasih kepada guru. Kemudian mendoakan guru tersebut. Dan ini adalah kebiasaan para salafun salih. Di antara kebiasaan mereka adalah mereka mendoakan guru-guru mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam sebuah riwayat menjelaskan, di setiap aku sujud, kata beliau, aku senantiasa mendoakan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Lihat bagaimana loyalitasnya kepada gurunya, tapi dengan cara-cara yang elegan, mendoakannya, menyebarkan ilmunya. Dan di antara bentuk bakti seorang murid kepada gurunya yang paling baik adalah menyebarkan ilmu yang diajarkan guru, karena ini akan menghasilkan pahala yang terus berjalan. Ini di antara poin-poin pemuliaan seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Kemudian pada bagian yang terakhir ini, dalam ma'aqid yang ke-14 ini, beliau yang menjelaskan bahwa bagaimanapun guru tetaplah manusia. Kadang dia salah, kadang dia tergelincir. Lalu
bagaimana sikap seorang penuntut ilmu ketika mendapati gurunya jatuh pada kesalahan. Insyaallah ta'ala akan disampaikan pada akhir dari ma'aqid ini. Setelah itu insyaallah. Nah, guru kita bagaimanapun keharusan kita memuliakan mereka, kita mesti sadar juga bahwa guru tersebut adalah manusia dan pasti mendapat kesalahan. Maka bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan guru kita jatuh pada kesalahan? Belum jelaskan. Ada 6 poin yang mesti dilakukan oleh seorang murid dalam menghadapi kesalahan gurunya. Yang pertama, at-tathabbut fi suduriz zallati min. Meyakinkan bahwa kesalahan tersebut memang benar-benar datang dari guru tersebut. Kadang-kadang kesalahan bisa jadi dikarenakan kesalahan pahaman kita dalam memahami apa yang disampaikan atau apa yang dilihat. Atau kita hanya mendengar dari orang lain tentang kesalahan guru kita. Maka perlu dipastikan dahulu bahwa itu kesalahan benar-benar datang dari guru kita. Kemudian setelah kita yakin bahwa benar kok beliau salah, apa yang selanjutnya kita lakukan? At-tathabbut fi kauniha khata'. Pastikan yang beliau lakukan itu salah. Wa hadhi wazifatul ulama ar-rasikhin fa yus'aluna 'anha. Beliau katakan di sini untuk memastikan apa yang dilakukan seorang alim adalah sebuah kesalahan. Cara memastikannya bagaimana? Apakah kita yang thalibul ilm yang baru-baru belajar kemudian ketika lihat beliau atau Ustaz fulan melakukan hal demikian, beliau salah, beliau khilaf sunnah misalnya, beliau keluar dari metode manhaj salaf saleh, apakah kita? Beliau mengatakan itu kerjanya wazifatul ulama ar-rasikhin, itu tugasnya ulama yang benar-benar kompeten, karena hanya ulama lah yang bisa menilai ulama yang lain, bukan kroco-kroco kayak kita. Kita melihat misalnya ada seorang ustadz yang jatuh pada kesalahan bagi pandangan kita, maka perlu kita pastikan, kita tanyakan kepada asatidzah yang lain, guru yang lain, Ustaz, benar nggak itu yang dilakukan oleh beliau itu sebuah kesalahan? Kalau ternyata salah, baru kita nanti beranjak ke poin yang ketiga. Karena banyak terjadi seorang menuduh gurunya berbuat salah dikarenakan kurangnya ilmu dan kurangnya pemahaman dia pada permasalahan tersebut. Misal dalam permasalahan gerakan, terkadang ada beberapa gerakan salat yang kita lihat dari seorang ustadz berbeda dengan yang selama ini kita ketahui. Kita tidak bisa mengatakan, oh beliau melakukan kesalahan, beliau meninggalkan sunnah. Ternyata itu dikarenakan kurangnya kita dalam belajar, kurangnya kita dalam muthala'ah. Maka setelah tahu kalau beliau melakukan kesalahan, pastikan itu benar-benar kesalahan. Kalau benar kesalahan dan sudah disampaikan oleh ulama yang lain, ustadz yang lain, oh benar ini sebuah kesalahan, apa selanjutnya? Tarkut tiba'ihi fiha, meninggalkan atau tidak mengikuti guru tersebut pada hal dan perkara itu. Ini perlu digaris bawahi. Tidak semestinya ketika kita sudah benar-benar memilih guru dan kita sudah istikharah untuk memilih guru, kemudian ketika jatuh pada satu kesalahan langsung ditinggalkan serta merta, tidak lagi duduk di majelisnya, kemudian kita sampaikan kesalahan-kesalahannya, kita sebarkan aib-aibnya. Dan nanti talib tidak pantas seorang berilmu melakukan hal ini.
Yang harus dilakukannya kalau tahu itu kesalahan, dalam bab ini beliau salah, tinggalkan dan jangan ikuti pada permasalahan itu. Selama usulnya benar. Jangan sampai disalahpahami. Kita lihat guru-guru di bab-bab fikih kemudian jatuh pada kesalahan yang misalnya di bab akidah. Kemudian kita katakan, anak cuma ambil ilmu fikihnya saja. Anak nggak ambil ilmu akidah dari beliau. Akhi, kita ketahui bahwasannya antar ilmu saling kait mengkait, antar ilmu saling taut bertaut. Kenapa bab mashu al-khuffain dijelaskan para ulama di kitab-kitab akidah? Atau dapat di min usuli ahli sunnati di antara Imam Al-Barbahari. Min usuli sunnah al-mashu 'ala al-khuffain. Begitu pula dalam akidah wasithiyah oleh Syekhul Islam. Begitu pula dijelaskan oleh dalam akidah At-Tahawiyah oleh Imam At-Tahawi. Karena apa? Pasti ada akarnya. Jadi kalau kita dapati guru tempat kita belajar, kita tahu bahwasanya akidah beliau selamat, metode yang beliau pilih adalah metode yang benar, kemudian jatuh pada satu kesalahan, maka jangan ikuti pada permasalahan tadi. Ambil ilmu yang lainnya dari beliau. Tapi kalau memang dari awalnya sudah benar-benar salah, tapi kita tidak tahu ada alim yang lain, kita saja belum cari. Misal, ada guru-guru yang mereka hebat dalam masalah fikih mazhab. Kemudian kita dapati bahwa beliau salah orang ini memuliakan para wali misalnya. Tugas kita apa? Tinggalkan semuanya. Karena keselamatan la ya'diluha syai'. Karena keselamatan itu tidak ada duanya. Selamatkan diri kita. Tapi kalau usulnya baik, akidahnya selamat, kalau ada satu dua kesalahan ya khalas, duduk. Itu pula dalam menyikapi para a'immah, para imam-imam. Al-Imam An-Nawawi terjatuh pada kesalahan. Dan kita setuju itu, dan bukan kita yang katakan, para ulama. Beliau terjatuh pada kesalahan, pada permasalahan ta'wilus sifat. Nah, tapi maka usulnya salah. Usulnya sama dengan orang-orang yang benar-benar mentakwil sifat-sifat Allah. Apakah beliau mengedepankan akal dibandingkan nakal? Tidak. Ini asasnya. Selama asasnya benar, karenanya para ulama masih memasukkan beliau dalam ulama dan imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan orang-orang yang usulnya saja sudah rusak, yang menjadikan akal segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan itu tiada tandingannya. Kalau benar, selamat dan semuanya. Tidak, kalau salah, jangan ikuti pada kesalahan. Ini kata beliau. Tarku tiba'i fiha, jangan ikuti kesalahan beliau. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukannya? Iltimasul udhri lahu bi ta'wilin sa'ir. Mencari uzur untuk guru kita bi ta'wilin sa'ir. Garis bawah. Dengan uzur-uzur yang masuk akal. Dengan uzur-uzur yang wajar. Gak bisa kita cari uzur itu uzur yang beliau kan alim ulama, gak mungkin lah. Dia manusia. Cari takwil atau cari alasan-alasan yang masuk akal. Misal, beliau misalkan melakukan satu kesalahan, kita berikan uzur untuk beliau. Mungkin beliau ingin, karena mungkin ketika itu beliau ragu, beliau tidak bisa menjawab. Contohnya, Anda sedikit sampaikan menggambarkan, pernah kejadian di antara asatidzah kita. Ada salah seorang ustaz yang tawakuf ketika ditanya arasy itu apa. Arasy itu apa? Makhluk atau khaliq? Atau bagian dari Allah? Beliau tawakuf. Dan kita tahu asalnya, usulnya selamat, akidahnya selamat. Tentu bukan dari kita yang menilai, para ulama, para asatidzah yang lain. Bagaimana cara menyikapinya? Dalam poin yang keempat ini, cari uzurnya. Apa uzurnya? Bisa jadi ketika itu beliau sedang tidak bisa menjawab, atau ada keraguan pada hal-hal yang mungkin beliau tidak sampai dalilnya. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Karena banyak tuduhan-tuduhan yang menjurus kepada para ummah, kepada para imam-imam. Paling banyak dituduh dari Imam Abu Hanifah. Dikatakan beliau ahli ra'i. Kenapa dikatakan beliau ahli ra'i? Lihat di kitab Raf'ul Malam. Bagaimana pemberian uzur Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kepada Imam Hanifah. Beliau sampaikan bahwasanya di zaman itu banyak hadis-hadis dhaif, banyak hadis-hadis yang dikarang-karang di zaman itu. Karenanya beliau lebih mengedepankan akal dengan hadis yang berlandaskan hadis yang sahih dibandingkan menerima hadis-hadis maudhu'. Karena beliau dituduh soal ahlul ra'i.
yang senantiasa mengedepankan akal. Bisa jadi juga di satu permasalahan tidak sampai dalil kepada imam tersebut. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kita berikan contoh. Apa di antara alasan para ulama atau uzur yang diberikan para ulama? Uzur yang paling sering diberikan para ulama adalah dikarenakan di tempat beliau hidup sekelilingnya orang-orang Asy'ariyah. Itu di antara alasannya. Artinya cari uzur. Ditakwilin sa'ir dengan alasan dan uzur yang masuk akal. Jangan kita lihat ada orang yang kuburiyun misalnya. Kemudian kita berikan alasan, oh dia kan wali, mungkin itu adalah ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang diturunkan pada dia khususnya. Jadi takwil kharij an sa'ir. Ini poinnya. Poin yang kelima, badlun nushi lahu bi lutfin wa sirrin la bi 'unfin wa tashhir. Itu kesalahan dari guru kita. Kemudian kita tahu beliau salah dan itu memang sebuah kesalahan. Kita tidak ikuti. Kewajiban selanjutnya berikan nasihat dengan cara yang terbaik. La bi 'unfin wa tashhir. Jangan keras. Jangan keras ini jangan tidak punya adab dalam memberikan atau mengkritik seorang guru. Wala bitashhir, jangan di khalayak umum kecuali dalam proses belajar mengajar. Misal dalam kelas yang memang ada diskusi di sana, silakan. Ustaz, itu salah. Kitab ini begini-begini. Tapi kalau di majelis yang umum yang di dalamnya duduk para thalabatul ilm dan orang-orang awam yang baru duduk, jangan. Kenapa? Akan nampak kesalahan guru tadi. Kemudian orang awam ini mereka tidak paham bagaimana memuliakan guru. Kita paham, kita mengkritik, beliau paham. Kita menyatakan beliau salah, kita paham cara memuliakan ilmu. Tapi orang lain tidak. Ketika melihat, oh ini salah, lah. Bukan hanya orang tadi, bukan hanya guru kita tadi yang diremehkannya, tapi ilmu yang nanti akan direndahkannya. Semua yang diinginkan syekh, disebutkan syekh ini tujuan satu. Ta'awlimu ilmi. Kemudian melanjutkan wal khamis badru nushi tadi wasadis hifdzu janabihi wala tuhdar karamatuhu fi qulub muslimin. Ini masih ada kaitan dengan yang kelima, yaitu menjaga kemuliaan guru dan jangan dihancurkan kemuliaannya, wibawanya di hati-hati kaum muslimin. Ini tugas berat alhamdulillah, ini tugas berat akhwati fiddin. Ketika kita benar-benar lembut dan sudah memilih seorang guru, kemudian guru kita jatuh pada kesalahan, ini tugas berat kita untuk menjaga lisan dan menjaga marwah guru kita bagaimanapun itu. Karena apa tadi? Manzilatul alimi ka'abin ruhi, bapaknya ruh. Karena beliaulah kita tahu tata cara salat. Dan ini lebih ditekankan lagi dengan guru-guru yang mungkin belum menikmati hidayah sunnah seperti kita. Guru-guru SD kita yang kita dapat tata cara salat dari beliau, kita dapat bacaan-bacaan salat dari beliau, sangat tidak pantas ketika kita sudah punya ilmu, kita beberkan kesalahannya tanpa kita nasihati guru tadi. Ini cara kita tauqir. Dan tauqir ini juga bukan hanya pada guru-guru yang punya segudang titel, bukan hanya pada guru-guru yang duduk di majelis-majelis syekh besar. Selama orang tadi, guru tadi menyampaikan satu yang hak dan benar, ada hak alim pada orang tersebut. Apa kata Syu'bah tadi? Siapapun yang mendengar satu hadis darinya, fa'ana lahu 'abdun. Dan seorang hamba tidak akan menjelekkan tuannya. Fa'ana lahu 'abdun. Dan seorang murid tidak akan merendahkan gurunya. Karena di situ ada tauqir, pengagungan bukan hanya pada individunya, tapi pada ilmu yang beliau miliki. Dengan cara ini kita dapat mengagungkan ilmu. Kemudian beliau memungkasi bab ini dengan satu kalimat, "Wa yuhdhar", di antara bentuk yang diperingatkan agar jangan dilakukan ketika kita berusaha untuk memuliakan para ulama, masuratu tauqir. Apa-apa yang nampaknya seperti orang-orang kira seperti memuliakan, akan tetapi ujungnya malah merendahkan guru tadi. Kalizdiham 'alal 'alim, misalkan dempet-dempetan di guru sehingga guru payah untuk bergerak. Wa tadhika 'alaihi, karena saking sempit-sempitan. Kemudian wa ilja'i li'asal sumul, menjadikan beliau jatuh pada hal-hal sulit. Contoh, ketika kita ingin memuliakan seorang guru, kemudian kita justru membawa guru tadi pada hal-hal yang dapat menyulitkan beliau. Contoh lagi yang lebih detail sedikit. Misal, kita ingin memberikan hadiah sama guru kita. Kemudian dengan hadiah yang besar ini, justru menjatuhkan guru kita tadi ini pada tuhmah dan tuduhan-tuduhan yang tidak berbukti. Jangan sampai kita
Kita tujuannya apa? Tauqir ulama, memberikan hadiah-hadiah. Tapi karena kita tidak tahu caranya, kita berikan begitu saja di hadapan orang, justru merendahkan ulama dan guru tadi. Contoh lagi, sebagai seorang pengurus, misalnya antum ingin berikan hadiah untuk orang